Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebangsaan. Mengawali testimoni ini, perkenankan saya, Matius Awaito, Bupati Jayapura, menyampaikan bahwa Provinsi Papua dengan daratan terluas di Indonesia sebesar 4.290.81 km persegi dan memiliki banyak potensi sumber daya alam, sehingga kegiatan-kegiatan pengolahan eksplorasinya terus digalakan, termasuk di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura memiliki potensi unggulan yang cukup banyak, pantai yang cukup di sebelah utara, sumber bahan tambang dan mineral, wilayah perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan laut, area hutan yang luas, serta wilayah area lahan pertanian yang potensial. Kabupaten Jayapura sendiri memiliki luas wilayah 17.500 km persegi. Baru kami memanfaatkan 45%-nya saja. 55%-nya masih alami, belum dimanfaatkan untuk pembangunan. Rencana pengembangan kawasan yang dikembangkan di Kabupaten Jayapura adalah industri-industri pengolahan pertanian dan agrowirosik, perikanan seperti kakap putih. Selain itu juga dikembangkan industri pengolahan yang kita kenal dengan batu ciping dan abu batu, termasuk olahan kayu dan produksi barang-barang dari kayu, serta pengolahan air mineral. Kemudian ada juga industri rumah tangga dan industri kecil juga membutuhkan perhatian dan perlu dikembangkan dengan pola kemitraan dengan industri besar yang cukup mapan. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Jayapura tahun 2021, Depapre adalah salah satu wilayah pengembangan untuk sektor perhubungan. Sasaran pembangunan pelabuhan kargo dan peti kemas di Kabupaten Jayapura tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan dan perkembangan aktivitas pelabuhan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan pengembangan usaha menurut tahun-tahun target pembangunan. Proyeksi di Pelabuhan Depapre ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Depapre. Di antaranya adalah semakin padatnya Pelabuhan Jayapura, serta adanya rencana pembangunan fasilitas di Pelabuhan Jayapura yang akan menyebabkan ditutupnya sebagian fasilitas untuk keperluan konstruksi. Pada saat itulah, Pelabuhan Depapre harus siap memainkan perannya dengan meraih peluang ini. Pelabuhan Depapre diasumsikan melayani sebagian kargo di Pelabuhan Jayapura. Depapre juga mempunyai dan juga dapat membangkitkan dari 14 interland seperti beberapa daerah di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Puncak Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Duga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Puncak. Diharapkan sampai ke kawasan Pasifik, sehingga dengan hadirnya Pelabuhan Depapre dapat membantu menurunkan harga pasar dan mengurangi disparitas harga di daerah terpencil sesuai misi Presiden Republik Indonesia. Respon positif dari Presiden Jokowi atas pembangunan pelabuhan ini, Presiden mengisyaratkan untuk menyiapkan lahan sebesar 1.500 sampai 2.000 hektar di daerah belakang pelabuhan yang berfungsi sebagai kawasan industri, sehingga terintegrasi antar pelabuhan dan kawasan industri terpadu, serta menyiapkan lahan cadangan yang difungsikan sebagai sarana galangan kapal dan maintenance kapal. Akses tol laut yang digagas Presiden Jokowi ini sesuai teori untuk memajukan Nusantara sebagai satu konsep sistem transportasi barang melalui laut yang terintegrasi antara pelabuhan dan antar pulau. Dalam kunjungannya, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2016 di Pelabuhan Peti Kemas Depapre Jayapura, sesuai arahan Presiden bahwa untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre,
perlu dukungan dari berbagai pihak. Atas arahan dan kerjasama ini, maka pengoperasian Pelabuhan Depapre pada trayek perdana tol laut T19 dari selatan Papua hingga utara Papua dapat terlaksana mulai tanggal 27 Januari 2021. Meski dengan kendala belum terselesaikannya peningkatan jalan 24 km ke Pelabuhan Depapre, Kementerian Perhubungan RI bersama pemerintah Kabupaten Jayapura tetap mengatasi kendala yang ada untuk mensukseskan tol laut di Kabupaten Jayapura, secara khusus di Provinsi Papua. Kehadiran tol laut Kabupaten Jayapura memberikan dampak positif, yaitu untuk meningkatkan investasi di daerah, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian testimoni saya. Harapan kami agar webinar ini menghasilkan suatu percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi demi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari program Nawacita Presiden Republik Indonesia membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penambai umbai reimai, satu utuh ceria berkarya meraih kejayaan.